Iya. Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Romo Kuntoro dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Malvina Jordan, dengan NIM 087, ada rekan saya Virginis PG Doni Kelen Bahi, itu 107, dan Blasius Kelvin Kera Kleden, 117. Jadi pada topik pembahasan kali ini kami akan mempresentasikan terkait social network analysis. Definisi umum terkait social network analysis adalah proses pemetaan dan analisis interaksi, baik itu antar manusia dengan manusia, kelompok, maupun organisasi. Terus juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi, contohnya hubungan interaksi dan pertemanan antar user. Kalau ini misalnya kita dalam media sosial yaitu Twitter, Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Terus juga metode social network analysis ini merupakan perkembangan atau pengembangan dari teori graf. Itu. Terus catatan juga, ini sebenarnya udah dikembangkan semenjak tahun 1930 oleh penelitian dari psikologi sosial yang digabungkan dengan ilmu antropologi, biologi, ekonomi, geografi, ilmu komputer, dan komunikasi. Itu. Nah, contoh untuk graf teorinya sendiri mungkin dapat kita lihat juga pada gambar. Itu ada yang namanya dalam graf teori itu ada berapa bagian. Ada node, link, atau penghubung, bisa juga node. Nah, jumlah terkecil, unit terkecil dari social network analysis itu biasa dinamakan diad. Jadi itu hubungannya antara node, terus ada relation, edge atau link, terus dihubungkan dengan node kembali. Itu yang dinamakan diad. Jadi unit terkecil. Next. Nah, untuk teori graf sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada one mode graph, di mana ini menghubungkan node yang sama. Contohnya orang dengan orang, organisasi dengan organisasi, atau kelompok dengan kelompok. Two mode graph itu dua tipe node yang berbeda. Contohnya ada orang dengan organisasi atau orang dengan hashtag. Biasanya kita temui di media-media sosial gitu ya. Antara orang dengan hashtag ini biasanya di Twitter. Terus multi mode graph itu menghubungkan node lebih dari dua tipe. Contohnya nih, ada orang dengan organisasi, kemudian dilanjutkan dengan orang dan dengan hashtag atau lokasi. Kayak gitu. Terus catatannya, biasanya ini ada, kalau kita di media sosial zaman sekarang, itu ada hashtag, mention, retweet. Nah, hashtag itu biasanya digunakan untuk ketika memang lagi ada topik yang sedang panas. Nah, di situ terjadi pertempuran atau perkelahian, baik itu dari aktivis maupun ke pemerintahan. Itu biasanya mereka lebih fair, lebih prepare itu menggunakan hashtag sebagai bentuk perlawanan. Terus mention itu dilakukan oleh instansi, misalnya memang nggak suka itu biasanya di mention. Terus retweet itu biasanya dari orang ke orang, kayak kita meretweet postingan di Twitter atau postingan di Facebook dan Instagram biasanya. Next. Nah, next. Oke, nah untuk verb-nya sendiri itu ada beberapa bagian juga, ada single verb dan multi verb. Di mana single verb ini relasi network dengan verb yang sama. Contohnya retweet, mention, follow. Kalau di Facebook itu biasanya friends atau menyukai atau kita mereplay. Di IG juga biasanya replay itu atau kemana gitu. Terus multi verbs itu dalam dunia nyata verb dalam link bisa beragam. Contohnya ada like, studi, atau fight. Fight tadi bukan gimana ya? Jadi perkelahian di sosial media seperti itu. Nah, untuk contoh pengimplementasiannya sendiri dari single verb maupun multi verb itu semisal nih untuk single verb Virgi like Sevin. Nah, jadi Virgi menyukai Sevin. Kalau untuk implement multi verb Virgi like Susi very much. Itu dua verb. Atau Susi retweet Virgi in Twitter. Verbnya ada dua. Kayak gitu. Next. Nah, link ini bisa memiliki value juga. Misalnya dalam skala like yang bisa digunakan. Misal nih,
kita menggunakan ada sekitar 5, itu dari 0, seperti contoh di bawah ini. Ada 0, itu dengan value-nya dia tidak mengetahui. Terus yang 1, strongly dislike. Terus yang kedua ada dislike. Terus yang ketiga, poin 3, value 3 itu ada neither dislike nor or like. Terus yang keempat ada strongly. Nah, dalam sentimen analisis itu bisa dibagian juga. Kalau misalnya dari contoh di samping, ini ada yang biasanya itu ketika kita ketahui untuk warna merah itu biasanya orang-orang yang memang panas, atau misalnya orang yang mengkritik garis keras. Biasanya berupa kata-kata kasar segala macamnya. Itu biasanya kita tandai dengan warna merah. Terus untuk yang positif itu bisa berupa warna biru atau hijau. Terus untuk netral di sini kita menggunakan warna orange. Jadi tidak memihak mau positif maupun negatif. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh berikut ada network representation. Cek, suara masuk ya? masuk. Oke. Network representation. Di sini terdapat 4 orang atau 4 node. Yang pertama ada Agus, Bella, Charles, dan Desta. Dengan percakapan dengan sedikit percakapannya. Yang pertama di sini dari Agus dengan node A berbicara kepada Bella. Dengan Bella coba tanya ke Charles dan Desta, sudah pada vaksin belum? Nah, di sini di node B dengan Bella berkata langsung kepada Charles. Charles sudah vaksin kah? Langsung juga si Bella ini membuang pertanyaan lagi ke Desta. Apakah Desta juga sudah? Nah, kemudian si Charles dengan node C langsung menjawab, Desta berbicara kepada Desta. Desta, kalau mau booster minggu depan disadar buka pendaftaran vaksin. Nah, langsung si Agus sebagai node A ini langsung membalas dengan kalau tidak kita antar bersama Desta vaksinnya. Nah, begitu. Untuk selanjutnya, di sini ada directed graph. Yang pertama dengan directed graph ini ada node 1, 2, 3, dan 4 dengan masing-masing arahnya, masing-masing panahnya. Untuk at least, yang pertama vertex 1 dengan vertex 2, berikut ada vertex 1 dan vertex 3, ada vertex 2 dengan vertex 3, vertex 2 dengan vertex 4, dan vertex 3 dengan vertex 4. Untuk agensi matriksnya, untuk dari vertex 1 ke vertex 1 itu dikasih strap karena tidak mungkin. Untuk vertex 1 ke vertex 2 dikasih 1 karena ada percakapan. Vertex 1 ke vertex 3 juga dikasih 1 karena ada percakapan, dan vertex 1 ke vertex 4 dikasih 0 karena tidak ada percakapan. Untuk vertex 2 ke vertex 1 dikasih 0 karena tidak ada percakapan. Kemudian dari vertex 2 ke vertex 2 juga dikasih strap karena tidak memungkinkan untuk adanya percakapan. Kemudian dari vertex 2 ke vertex 3 dikasih nilai 1 karena ada percakapan, dan vertex 2 ke vertex 4 juga ada percakapan, makanya dikasih nilai 1. Kemudian dari vertex 3 ke vertex 1 nilainya 0 karena tidak ada percakapan. Vertex 3 ke vertex 2 juga nilainya 0 karena tidak ada percakapan. Untuk vertex 3 ke vertex 3 dikasih strap karena tidak memungkinkan untuk adanya percakapan. Terus vertex 3 ke 4 dikasih nilai 0 karena tidak ada percakapan. Kemudian ada vertex 4 ke vertex 1 nilai 0 juga karena tidak ada percakapan. Vertex 4 ke vertex 2 juga dikasih 0 karena tidak ada percakapan. Vertex 4 ke vertex 3 dikasih nilai 1 karena ada percakapan, dan vertex 4 ke vertex 4 dikasih strap. Itu untuk agensi matriksnya. Kemudian di sini ada undirected graph. Nah, undirected ini di slide sebelumnya tadi ada directed graph, dan juga di sini ada gambarnya ya, ada dengan agensi listnya yang masih sama. Kemudian di bawahnya ada undirected graph di mana dua yang menghubungkan dua graph yang menghubungkan dua vertex tapi tidak menggunakan arah.
Jadi bisa dilihat di gambar yang undirected, di gambar di bawah tidak ada arahnya, tapi bisa menghubungkan dua vertex. Contohnya vertex 1 terhubung dengan vertex 2 dengan vertex 3. Berikutnya ada define weight of edge. Weights dapat berupa yang pertama frekuensi interaksi dalam periode pengamatan, yang kedua ada jumlah item yang dipotong dalam periode, yang ketiga persepsi individu tentang kekuatan hubungan, yang keempat ada biaya dalam komunikasi atau pertukaran. Nah, untuk gambar di samping ini, untuk edge leads-nya, yang pertama vertex 1 dengan vertex 2 dengan beratnya 30, vertex 1 dan vertex 3 dengan beratnya 5, vertex 2 dengan vertex 3 beratnya 22, vertex 2 ke vertex 4 dengan beratnya 2, dan vertex 3 ke vertex 4 dengan beratnya 37. Untuk agensi matriksnya dia diisi masing-masing. Jadi dari vertex 1 ke vertex 2 sesuai dengan at least-nya di atas itu beratnya 30, vertex 1 ke 3 dengan beratnya 5, dan vertex 2 ke vertex 1 dengan beratnya 30, vertex 2 ke vertex 3 dengan berat 22, dan vertex 2 ke vertex 4 dengan beratnya 2, kemudian vertex 3 ke 1 dengan beratnya 5, 3 ke 2 dengan beratnya 22, vertex 3 ke 4 dengan beratnya 37, dan yang terakhir ada vertex 4 ke vertex 2 dan beratnya 2, dan vertex 4 ke vertex 3 dengan berat 37. Add weights as relationship strength. Yang pertama ada edge dapat mewakili interaksi, arus informasi atau barang, kesamaan atau afinitas atau hubungan sosial. Yang kedua, metode survei observasi dan wawancara memungkinkan kita untuk menentukan kekuatan dari sebuah relasi secara pasti dan akurat. Yang ketiga, untuk hubungan sebuah proksi, untuk kekuatan suatu ikatan dapat berupa yang pertama frekuensi interaksi atau komunikasi, jumlah aliran timbal balik, ikatan atau hubungan dengan kerabat. Yang terakhir ada struktur lingkungan atau banyaknya teman yang bersama. Selanjutnya dijelaskan oleh teman Gleden. Oke, saya akan menjelaskan tentang centrality. Nah, centrality ini merupakan sebuah metode untuk mengukur power dan influence. Ini power dan influence-nya adalah pengaruh atau kekuatan dalam suatu lingkup. Nah, cara mengatur centrality itu ada beberapa cara. Yang pertama ada degree centrality, betweenness centrality, closeness centrality, dan backrank. Oke, lanjut. Nah, untuk degree centrality, itu merupakan jumlah link yang masuk atau keluar dari sebuah node. Nah, degree centrality ini tidak mengenali perbedaan antara kuantitas dan kualitas. Degree centrality ini berguna dalam menilai node mana yang menjadi kunci atau key player dalam penyebaran informasi dan mempengaruhi orang lain di lingkupnya. Ini misalnya tuh sebuah tren, yang mana ada seorang yang membuat tren di suatu media sosial, lalu bagaimana tren itu berpengaruh terhadap orang-orang lain. Gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk betweenness centrality itu merupakan centrality yang menunjukkan node mana yang berada di jalur komunikasi di antara dua atau lebih kelompok node. Nah, G dengan skor centrality betweenness yang tinggi berpotensi berada pada posisi yang sangat kuat dan titik di mana jaringan akan pecah. Between centrality ini dalam kehidupan sehari-hari ini ibaratnya seperti media sosial atau orang ketiga lah. Mereka tuh untuk menghubungkan antara komunikasi sebuah instansi atau kelompok atau orang untuk berkomunikasi. Itu aja. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada closeness centrality. Nah, closeness centrality ini merupakan ukuran jangkauan, yaitu seberapa jauh suatu informasi yang berasal dari sebuah node dapat mencapai node lain dalam suatu jaringan. Nah, close centrality ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa cepat informasi close centrality ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa cepat informasi yang dapat menyebar dari node asal ke node lainnya. Ini
kita bisa lihat di sebuah gambar, dia tidak ada yang note-nya tuh tidak ada yang sedikit. Jadi ibarat misalnya ini seperti sebuah instansi yang memberikan informasi atau berita ke seluruh Indonesia. Jadi bisa digunakan menggunakan closed net centrality. Jadi untuk menghitung seberapa cepat, apakah misalnya dari Sumatera untuk memberikan informasi ke Papua itu seberapa cepat. Jadi kita bisa mengukurnya dengan closed net centrality. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Egnifactor centrality. Egnifactor centrality ini berguna dalam menentukan node yang paling terkoneksi dengan Egnifactor yang tinggi dalam suatu jaringan. Untuk contoh Egnifactor centrality sendiri ini, ibaratnya seperti dalam sebuah organisasi, misalnya dalam sebuah organisasi itu di dalam anggota ada yang namanya Virgi. Nah, walaupun dia anggota, tetapi dia memiliki banyak koneksi. Nah, itu kita bisa mengukur seberapa banyak atau berapa orang yang sangat dekat dengan dia. Itu kita bisa menggunakan Egnifactor centrality. Walaupun di dalam organisasi memang semua orang mengenal namanya Virgi, tapi untuk lebih dekatnya itu kita bisa menghitung berapa orangnya. Nah, oke. Seperti itu saja. Lanjut. Nah, dan yang terakhir ada PackRank. PackRank itu mengidentifikasi simpul-simpul penting dengan memberi nilai pada masing-masing simpul berdasarkan jumlah tautan yang masuk. Tautan ini diberi bobot tergantung nilai relativitas dari node aslinya. Ini mungkin saya bisa ambil contoh seperti sebuah berita, dan berita itu secara umum ya, secara lingkupannya umum. Lalu ada sebuah kategori atau secara khususnya itu. Misalnya ada berita sport, ada berita masak-masakan, berita tentang bencana alam, dan politik. Nah, itu mereka terbagi, dan para pembaca itu akan memilih berita yang mana yang akan mereka pilih. Dan di sini mungkin kita bisa lihat ada di gambar ini. Nah, ibaratnya itu yang di bagian kiri atas itu adalah sebuah berita e-sport yang mana memiliki pengguna pembaca yang paling banyak. Oke, lanjut. Nah, pemanfaatan centrality itu untuk menemukan yang pertama ada selebritis, tukang gosip, itu misalnya seperti di dalam Twitter itu banyak sekali kan orang-orang yang membuat sebuah sensasi atau gosip-gosip baru gitu. Lalu ada communication bottlenecks dan communication breakage. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada beberapa informasi yang menurut kalian atau dosen belum baik. Kami mohon maaf. Sekian.